Dipicu hujan lebat, 3 kecamatan di Bandar Lampung dikepung banjir sejak Sabtu malam. Ratusan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian hingga 3 meter. Banjir ini melanda perumahan Al-Kafi kawasan Jalan Nuyai Raja Basa Bandar Lampung, kawasan Kedaung dan kawasan Haji Mena, Natar, Lampung Selatan. Dari video amatir terlihat banjir berarus deras ini menerjang kawasan pemukiman warga dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Sejumlah warga pun terjebak banjir dievakuasi menggunakan tali. Warga mengaku hanya mampu menyelamatkan diri bersama anggota keluarganya yang lain tak sempat menyelamatkan barang berharga dari dalam rumah. Banjir yang kali ini terjadi menjadi yang terparah di kawasan tempat tinggalnya. Habis. Itu setinggi berapa meter, Bu? Ada 3 meter itu. 3 meter. Jadi ini pertama kali gede gini, Bu? Udah. Ya, yang gede banget ya hari ini, sekali ini. Di rumah tinggal semua barang-barang, Bu? Tidak ini. Belum dipastikan ya, Bu? Apakah hanyut? Banyak yang hanyut? Banyak yang hanyut. Positif hanyut semua. Positif hanyut. Selain di Bandar Lampung, banjir setinggi 2 meter juga merendam ratusan rumah di kawasan Haji Mena, Natar, Lampung Selatan. Hingga Sabtu malam, sebagian warga termasuk anak-anak dan lansia masih terjebak banjir di dalam rumah. Banjir yang dipicu meluapnya sejumlah aliran sungai di Bandar Lampung juga melumpuhkan jalan lintas tengah Sumatera di Desa Haji Mena. Hingga dini hari, ratusan kendaraan tertahan menunggu air banjir surut. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hingga tengah malam, petugas BPBD mengevakuasi ratusan warga, termasuk mereka yang terjebak banjir di dalam rumahnya. Evakuasi berlangsung dramatis di tengah derasnya arus banjir. Dengan menggunakan tali dan kasur, petugas berupaya mengevakuasi warga yang terjebak dalam rumahnya di kawasan Perum Polri Haji Mena, Natar, Lampung Selatan. Derasnya arus banjir membuat petugas harus ekstra hati-hati mengeluarkan warga, terutama lansia dan anak-anak. Puluhan personil SAR gabungan dikerahkan untuk membantu proses evakuasi warga di beberapa titik lokasi banjir terparah. Hingga Sabtu malam, petugas telah mengevakuasi 76 warga korban terjebak banjir untuk dibawa ke lokasi yang lebih aman. Kami fokuskan untuk evakuasi di 4 kecamatan. Kecamatan Natar di Kelurahan Haji Mena, kemudian Kecamatan Raja Basah, Kota Bandar Lampung, Sukarame, dan Kecamatan Sukabumi. Sampai dengan pukul 24.00, tim SAR gabungan yang kita turunkan dari SAR Lampung sendiri, itu 5 tim, itu telah berhasil mengevakuasi 76 jiwa dan saat ini masih melakukan proses evakuasi. Hujan lebat disertai angin kencang juga melanda Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dan mengakibatkan puluhan pohon tumbang. Badai juga merusak atap puluhan rumah, memaksa para penghuni harus mengungsi ke lokasi aman. Hujan lebat disertai angin kencang ini terjadi Sabtu sore membuat panik warga di kawasan pemukiman Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Akibatnya puluhan pohon tumbang bahkan mengenai pengendara di jalan. Kencangnya angin membuat atap sejumlah rumah warga rusak serta memecahkan kaca bangunan. Petugas masih mendata dampak dari angin kencang ini. Sebagian warga yang rumahnya mengalami kerusakan cukup parah kini mengungsi ke rumah kerabat. Yang menyebabkan kerusakan beberapa fasilitas umum dan rumah warga. Dan beberapa juga kita lihat pohon tumbang sempat mengenai ruas-ruas jalan dan beberapa kabel listrik juga sempat tertimpa sehingga terjadi pemadaman hingga saat ini. Hingga saat ini PLN masih melakukan pemadaman listrik di wilayah Sorowako setelah sebagian kabel rusak dan putus tertimpa pohon tumbang. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sementara gara-gara tanah makam telah dibeli orang lain, sebuah makam warga yang baru meninggal harus dibongkar dan dipindah ke lokasi lain. Makam dibongkar selang beberapa jam setelah jenazah dikebumikan dan memicu kegeraman warga. Puluhan warga terpaksa membongkar lagi makam Tiah, warga Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, yang baru dimakamkan beberapa jam sebelumnya.
Pembongkaran makam dilakukan lantaran ahli waris tanah tidak mengizinkan ada makam di lahan miliknya. Peristiwa itu membuat warga geram lantaran di area sekitar juga terdapat banyak makam lain. Usai mendapat laporan warga, perangkat desa setempat menelusuri asal kepemilikan lahan yang ternyata memang sudah dijual ke orang lain. Pemilik sah inilah yang mengklaim tidak boleh ada makam di lahan miliknya, meski lahan tersebut sudah bertahun-tahun jadi area makam umum. Kuburan itu bukan kuburan baru, tetapi itu kuburan lama. Bahkan pemilik lahan yang pertama itu semuanya dikubur di situ. Gitu. Keluarga semua ada di situ. Kalau soal beli membeli, masa kuburan ikut dibeli kan begitu? Kan secara logika itu kita nggak masuk akal. Nggak mungkin keluarga itu akan menjual kuburan orang tuanya kan gitu ya. Nah ini permasalahan baru yang ada di Desa Tugusari. Kasus ini masih dalam proses mediasi antara pihak desa dan pemilik tanah. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Aksi tak terpuji para caleg yang gagal mendulang suara kembali terjadi. Kali ini pemirsa, seorang caleg DPRD di Kabupaten Subang, Jawa Barat membongkar lagi jalan yang sudah dibangun. Caleg bahkan menyalakan petasan di wilayah kalah suara dan mengakibatkan seorang warga meninggal dunia akibat serangan jantung. Dengan sengaja, caleg DPRD Kabupaten Subang Ahmad Rizal ini menyalakan petasan di Menara Masjid Tegal Koneng, Desa Tambak Jati, Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Bersama pendukungnya, petasan dinyalakan siang dan malam di sejumlah wilayah yang tidak dimenangkannya, alias si caleg hanya mendapat suara sedikit. Dalam Pileg 2024 ini, Rizal yang merupakan anggota Dewan 2 periode kalah telak dari caleg lain yang masih satu partai dengannya. Diduga akibat teror petasan tersebut, seorang lansia berusia 60 tahun meninggal terkena serangan jantung pada Sabtu sore. Pas anak suara petasan kaget. Emang petasannya besar? Besar banget emang. Terus? Ya terus emak itu kan mau kaget jadi gemeteran gitu. Ngedrop gitu. Ngedrop. Tak hanya teror petasan, caleg gagal juga membongkar jalan dan gorong-gorong yang sudah dibangun menggunakan dana aspirasi saat ia menjabat anggota DPRD. Alasan dibongkar kenapa kata Pak? Ya alasannya ini mah gara-gara beda pilihan kali. Kita beda pilihan ya, berhubung dulu mah cuman sendiri kan dulu mah. Nggak ada lawan dulu mah ya. Ya sekarang ada, kita makin ada kalah gitu kan. Nah ya wajar kita kalau milih orang lain. Namanya Warga menyebut aksi yang dipertontonkan caleg ini jelas bukan tindakan terpuji. Terlebih jalan yang dibongkar dibangun menggunakan anggaran pemerintah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan.